bahwa surga orang Kristen dengan surga agama lain itu berbeda. Maka tepat sekali kalau orang Kristen tidak bisa masuk surga mereka, dan mereka juga tidak bisa masuk surganya orang Kristen. Tapi bisa ada sedikit tips supaya yang masih bimbang tidak bisa kesasar ke surganya tetangga. Nah, salah satu tanda yang paling mudah dikenali supaya tidak kesasar kalau surganya orang Kristen itu tidak ada bidadari cantik yang melayani. Dan persyaratan untuk masuk surganya orang Kristen lebih dulu harus ditebus dosanya dan harus dijamin oleh darah kudus Tuhan Yesus. Lalu Allahnya, yaitu Tuhan Yesus yang bertahta berdampingan dengan rohnya yang kudus dan para malaikat yang suci kudus serta orang-orang yang suci kudus. Jadi semua hal yang suci kudus. Jadi untuk memasuki bukan dengan amal ibadah maupun kebaikan. Nah, itu tanda-tanda yang paling gampang untuk dipahami. Maka kalau sampai ada orang Kristen beranggapan semua agama surganya sama, nah hati-hati kalau mati bisa kesasar. Soalnya masih bingung masuk surga yang mana. Bukan hanya surganya yang berbeda, persyaratan berbeda, penghuninya berbeda, Allahnya berbeda. Mari kita telusuri. Setelah mengalami kematian, saat itulah kehidupan tubuh dan darah sudah ending, sudah tidak bisa lagi untuk mengupdate yang digambarkan sebagai kambing dan domba, yaitu disetarakan dengan roh dunia ataukah roh yang datang dari Allah. Dari roh itulah yang akan memancarkan cahaya yang berbeda. Hanya tinggal menghadapi penghakiman kekal. Jadi roh itu yang menghadap. Masing-masing rohnya akan bercerita dengan gamblang tentang masa hidupnya di hadapan Allah. Nah, tentang hal roh adalah kebenaran. Tidak akan lagi ada dalil dan tipu daya. Untuk itulah apa yang diyakini selama hidup ini menentukan perkara hidup dan mati itu secara kekal. Menjadi agama Kristen, maka dalam hal hidup kekal tentu saja sudah secara pasti kalau Tuhan Yesus sendiri yang telah menjadi ketebusan dan yang telah menjamin dalam hal perkara hidup kekal. Tetapi kalau orang Kristen pindah ke agama lain, siapa yang membayar harga ketebusannya dan siapa yang menjamin? Apakah yang membayar harga ketebusan dan jaminan itu para imamnya atau orang-orang yang mengajaknya masuk ke agamanya? Sebab menentukan setiap orang secara kekal, maka harus mendapat kepastian dan mendapat jaminan secara akurat dari Allah secara langsung ataupun dari nabinya secara langsung. Tidak hanya katanya dan tidak hanya melihat fenomena langit, fenomena kubur. Nah, kalau surganya berbeda, tapi tata caranya pun berbeda. Sebab sebagai orang Kristen yang sudah ditebus dan sudah dijamin telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus, kalau kemudian ada yang melepaskan untuk pindah agama lain, berarti orang yang melepaskannya itu punya hutang kepada Yesus dalam hal ketebusan dan jaminan. Berbeda dengan agama lain dibawa masuk ke agama Kristen, justru ditraktir, dibayari dan dijamin dengan lunas. Matius 27 ayat 24 sampai 25. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Sebagai penguasa seperti Pilatus untuk melibatkan saja perkara darah dan jiwa dalam hal kekal, tidak mampu menggantikan untuk membayar harga darah orang kudus selaras dengan harga darah dan tubuh Yesus. Nah, orang yang sudah dijamin dan ditanggung oleh Yesus, saat itulah Yesus sedang disalibkan untuk menggantikan orang tersebut. Sehingga bagi mereka yang melepaskan orang yang sedang ditebus dan dijamin Yesus, maka mereka ini telah melibatkan tangannya, sehingga merekalah yang jadi berutang atas tubuh dan darah Yesus. Lalu seberapa harga yang harus mereka tanggung? Urusan kekal untuk mereka yang terlibat dengan Yesus dalam hal tebusan dan jaminan ini.
Ibrani 2 ayat 11 sampai 14. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya, inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Inilah Yesus memberi jaminan bagi orang-orang Kristen yang berasal dari darah dan daging, supaya bisa menjadikan kita itu anak-anaknya. Maka Yesus pun menjadikan dirinya sebagai manusia darah dan daging, sebagai anak manusia, menjadikan jaminan bagi kita yang terlahir sudah menjadi tawanan di bumi ini, dan harga yang harus digantikan, yaitu anak-anak mereka yang polos tulus hatinya, atau buah-buah sulung yang unggul akan menjadi pengikut Yesus. Seperti ketika mereka, para ahli Taurat yang menyalibkan Yesus, sehingga buah sulungnya Rasul Paulus jadi pengikut setia Yesus sebagai harga yang harus menggantikannya. Bahkan seperti Rasul Paulus saat masih berdosa, tetapi menerima pernyataan Roh Kudus bisa bertemu dengan Yesus. Apa penyebabnya? Karena Allah itu kudus, bisa menguduskan secara tiba-tiba, seperti dalam hatinya itu tulus. Contohnya, seseorang yang hatinya tulus dengan keadaan tubuh yang sehat, seret lingkungan, mudah terpengaruh untuk berbuat dosa. Waktu tubuhnya itu diberi sakit, tidak bisa berbuat apa-apa, otomatis dia bisa menghadap kepada Allah dengan hatinya yang tulus. Nah, sebaliknya, meskipun hidup suci dan saleh, kalau hati orang itu tidak polos dan tidak tulus, hati yang licik serta bermotivasi, tidak bisa bertemu dengan Yesus. Sebab hati yang tidak tulus tidak bisa diubah dengan tiba-tiba. Kalau sampai tubuhnya diberi sakit maupun tidak berdaya, justru jadi hati kepahitan, pasti menuntut keadilan, lalu pindah agama. Dan jaminan hidup kekal bagi orang Kristen ini bukan hanya Yesus yang memberikan. Bahkan Rasul Paulus pun berani memberikan jaminan secara pasti dan akurat. Mari kita telusuri bagaimana susunan surga orang Kristen. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 7. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah. Selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku.
Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Kelihatan Rasul Paulus tentang tingkat surga itu ada 3, yang berarti langit baru, bumi baru, serta kerajaan Yerusalem baru. Tempat Yesus yang sudah menjadi citra Allah memerintah berdampingan bersama-sama dengan Roh-Nya yang kudus. Pernyataan ini dilihat, disaksikan bukan hanya Rasul Yohanes, tapi juga Rasul Paulus. Mendapat penglihatan itu tidak berani menyebutkan namanya. Sebab apa yang didengar dan dilihatnya itu begitu sakralnya dan pasti tidak bisa diterima oleh manusia. Lalu, apa yang didengar dan dilihat oleh Rasul Paulus itu? Pada waktu Yesus dia menjadi manusia, mengaku sebagai anak Allah, itu saja dianggap menghujat dan dibunuh, harus mati di kayu salib. Terlebih lagi yang disaksikan oleh Rasul Paulus, didengar dengan telinganya, dilihat dengan matanya, setelah Yesus menyelesaikan karya ketebusan, serta menjamin anak-anaknya secara daging dan darah itu dalam kebangkitan serta pengangkatannya. Maka di alam roh yang dilihat dan didengar dengan gamblang oleh Rasul Paulus, Yesus membuat Rasul Paulus menjadi bangga. Apa yang membuatnya bermegah dengan orang itu? Ya tentu saja itu Yesus yang bertahta bahwa Yesus adalah Allah. Menyatakan diri kepada Rasul Paulus, seperti juga kepada Rasul Yohanes di kitab Wahyu. Sehingga Rasul Paulus merasa bangga atas Yesus, sampai tidak berani menyebutkan namanya karena belum timingnya, supaya dia menjaga perkataannya, diberinya duri di dalam dagingnya. Surga yang dijanjikan kepada umat Kristen itu seperti yang dilihat oleh Rasul Paulus dan Rasul Yohanes, hanya terdiri dari 3 tingkatan: bumi baru, langit baru, dan kerajaan Yerusalem baru, tempat Yesus dan Roh Kudus bertahta sebagai Allah. Sedangkan dipresentasikan Musa di padang gurun sebagai ilustrasi atau sketsa tentang surga, rumah Allah, yang juga terdiri dari 3 tingkatan: pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Namun selain surga yang bernama bumi baru, langit baru, serta kerajaan Yerusalem baru, kalau ada yang mengatakan masih ada surga tingkatan masyarakat, nah itu jangan-jangan surganya agama lain yang dicampur aduk, bisa membuat orang Kristen nyasar ke sana. Itulah masalahnya sebelum diperkenan dan belum menjadi baik bagi Roh Kudus, tapi sudah membahas tentang kehidupan roh yang kudus dan sakral pada masa masih dalam perhambaan dengan secara fisik melayani, ibarat seorang pekerja belum pensiun. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 52. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Meskipun telah menerima penglihatan roh, seperti karunia yang diterima Rasul Paulus, tapi jangan lupa Rasul Paulus tidak melancangi dengan rasa gentar menjaga supaya tidak terjadi pelanggaran kekudusan roh pada masa pelayanan dengan secara fisik, berarti berada di pelataran. Maka tidak membahas hal yang sakral untuk melayani. Bahkan para rasul waktu penglihatan Yesus bersama Elia dan Musa, para rasul dilarang oleh Tuhan Yesus untuk jangan diberitakan lebih dulu sebelum mereka, para rasul, mengalami kebangkitan hidup oleh roh. Sebab itu wilayah otoritas Roh Kudus.
Karena pada masa perhambaan itu secara fisik adalah di pelataran. Harus bisa membedakan supaya tidak melanggar kekudusan. Tetapi di akhir zaman ini mereka yang merasa mempunyai karunia para nabi dengan tidak ada rasa takut pada saat mereka menerima pewahyuan dianggap hanya sebagai sedang berkonspirasi, langsung dijabarkan mengartikan seperti cara para ahli kartu tarot atau seperti kalau sedang menerawang siu maupun perbintangan, bahkan seperti cara mengartikan primbon. Maka tidak ada standar, sangat tidak mematuhi dan tidak memahami pelanggaran terhadap Roh Kudus. Sebab dianggap sebagai suara kebenaran roh, tidak perlu mempertanggungjawabkan. Lalu apa sanksinya kalau sampai terjadi pelanggaran di dalam kekudusan roh? Sampai mati tidak diberkenan masuk perhentian roh untuk mengalami kebangkitan yang pertama. Maka tidak pernah akan bisa memahami rahasia roh, tetap menjadi misteri rahasia ilahi. 2 Samuel 6 ayat 1-9. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam, yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracam. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Kalau tabut sebagai perintah dari Tuhan yang berisi roti manah serta tongkat Harun dan loh batu, itu saja disertai kuasa dan kemuliaan. Namun pada saat kekudusannya tersentuh pelanggaran dan sanksinya sangat mengerikan, orang itu harus mati. Nah, itu di perjanjian lama. Tetapi kalau sudah di dalam perjanjian baru, tubuh ini menjadi tabut yang berisi roh anak. Sehingga meskipun sering terjadi pelanggaran, tidak mati. Karena masanya diperhitungkan sebagai anak-anak. Kalau ada yang menanggung serta ada yang menjamin oleh kuasa darah Yesus. Sehingga tidak mati meskipun banyak pelanggaran. Tapi mereka inilah yang justru sering membuat heboh. Sebagai anak-anak tidak merasa kena sanksi, belum bisa memahami. Oleh karena ada yang menjamin. Ibrani 4 ayat 10-13. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh
karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Apabila seseorang itu sudah mulai merasakan hidupnya selalu menjadi korban pada saat semakin sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sehingga sampai mengalami tanda kepenuhan sebagai nasir bagi Tuhan, seperti yang terjadi di Wahyu 12, perempuan dikejar naga, harusnya dipersiapkan karena sudah sesuai kurban. Sesungguhnya saat itulah tanda hendak diperkenan. Tentu saja masing-masing diperhadapkan kepada pilihan bagi arti hidupnya yang tidak dipaksakan, sejatinya sebagai ujian. Ketika tanda-tanda alam ikut heboh, karena di alam rohnya sedang terjadi perebutan dalam hal kelahiran menjadi sulung dalam image-nya atau menjadi sulung bagian hidup oleh roh. Mau tidak mau, tubuh daging ini sudah harus dikhususkan masuk hari perhentian, menjadi bait bagi Roh Kudus agar tidak terjadi pelanggaran, karena image fisiknya itu bisa menjadi bayangan gelap, akan diberi sinyal dan tanda seperti selalu apes, justru karena menjaga hati dan kekudusan Bapa. Apapun yang dikerjakan dan dilakukan selalu salah dan bermasalah. Secara fisik, tubuh ini berfungsi menjadi sebagai tabut. Bagaimana kalau perkara pelayanan menjadikan fungsi tubuh ini seperti tabut yang sedang diusung kemana-mana? Nah, potensi untuk pelanggaran itu lebih besar daripada tabut yang di perjanjian lama, hanya diletakkan di suatu tempat saja, meskipun kadang-kadang harus diusung. Nah, kalau tabut yang hanya berisi perintah Allah dalamnya, sedemikian hebohnya. Terlebih lagi kalau sebagai tubuh ini yang menjadi tabut berisi Roh Kudus, rohnya Allah yang hidup. Dan secara fisik kalau tabut dipermuliakan jadi ilah dan berhala, tapi kalau fisik ini sebagai tabut lalu berfungsi untuk melayani, jadi direndahkan. Sebab seseorang itu hendak diperkenan untuk sesuai kurban, mau tidak mau maka harus total masuk hari perhentian dan hidup oleh roh, supaya tidak terjadi pelanggaran dan tidak ditolak masuk hari perhentian Allah. Dan yang hendak diperkenan, yang sudah mengalami kepenuhan, mulai dipersiapkan hidup oleh roh. Tapi bagi mereka yang sudah mengalami kepenuhan dan menolak hari perhentiannya, bisa gawat. Galatia 4 ayat 6-11. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia.
meskipun dengan ekstra hati-hati. Apakah bisa untuk selalu mengingat seperti pesan Yesus kepada para rasul? Harus dengan taat dan setia untuk menjaga sakralan perkara roh itu, apa yang dilihat dan yang didengar. Jangan dijadikan kesaksian seperti juga yang dipesankan kepada Rasul Paulus. Akan menjadi layak kalau sudah seperti Rasul Yohanes setelah mengalami hari perhentian sampai di akhir hidupnya. Karena bagian hal kerajaan yang kekal dan sakral tidak melalui pelayanan fisik, darah dan daging, sudah tidak mendapat bagian. Dipilihnya Rasul Paulus dan tidak mengalami hari perhentiannya bukan karena dia kalah, tapi karena misi bagi timingnya. Akhir zaman belum tiba, sehingga pemahaman tentang hal yang sakral hanya untuk dirinya secara pribadi. Sampai di dalam tubuhnya ditancapkan duri dalam daging untuk selalu mengingatkannya. Fisiknya itu adalah tabut, jangan sampai terjadi pelanggaran di pelataran. Namun semua yang ditanggung oleh Rasul Paulus itu agar kita semua sampai menerima kepada karunia akhir zaman. Oleh karena Rasul Paulus telah membayar harga bagi kita, tetapi di akhir zaman ini sudah harus menghadapi suatu pilihan, masuk ke dalam hari perhentian Allah. Hanya suara yang diperkenan, atau terus mempertahankan image dan pelayanan yang dianggap benar. Lalu bagaimana kalau mereka yang sudah diuji dan sudah terlanjur salah memilih? Ya ikuti saja pimpinan Roh Kudus melalui suara kebenaran yang telah diperkenannya, yang menjadi tanda mereka yang mutlak telah masuk hari perhentian total. Bukan hanya perhentian dari dosa, tapi dari seluruh masa perhambaan melalui fisik dan image-nya. Sebab tidak diperkenan fisik dan image-nya untuk tampil menjadi utusan melayani Roh Kudus. Wahyu 8 ayat 1-5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Kalau sudah masanya materai itu terbuka, semua kitab wahyu sudah disingkapkan, berarti saat itu menjadi tanda akhir zaman. Kitab kehidupan sudah digelar. Sejatinya pada waktu Rasul Yohanes masih hidup di Pulau Patmos, zaman itu sudah berakhir. Saat itu kitab kehidupan sudah digelar. Tapi yang menjadi kesempatan bagi kita sekarang ini di zaman kita ini adalah berhentinya surga menjadi sunyi senyap setengah jam. Hanya waktu itulah yang menantikan untuk barang siapa yang bisa memasuki hari perhentian, mengikuti proses diperkenan sebagai tubuh-tubuh anak domba yang tersembelih, sehingga menerima anugerah untuk bisa memahami, melayani Roh Kudus, menjadi suara roh dan kebenaran. Amin.